Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Anita DP Channel yang selalu memakai moto siapapun yang rajin berlatih maka akan fasih. Kali ini saya masih membahas materi tentang jarak, kecepatan sama waktu. Tetapi yang akan kita hitung adalah waktu berpapasan dan waktu menyusul. Semoga video ini bisa membantu teman-teman, anak-anak semuanya dalam belajar, khususnya mencari waktu berpapasan dan waktu menyusul. Untuk itu silahkan saksikan video ini sampai selesai. Langsung saja kita masuk ke konsep yang pertama. Konsep yang pertama adalah mencari waktu berpapasan, di mana nanti ada besaran yang berangkat dengan waktu yang sama. Ini rumusnya. Jadi WP itu mewakili waktu berpapasan, bisa didapatkan dari jarak per penjumlahan kecepatan orang pertama ditambah kecepatan orang kedua. Saya ulangi lagi, WP sama dengan jarak per atau jarak dibagi penjumlahan kecepatan orang pertama ditambah kecepatan orang kedua. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soalnya. Saya baca dulu soalnya. Andika berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5 menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Budi juga melakukan perjalanan yang sama dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika jarak Jakarta dan Bandung itu 150 km, pada pukul berapakah Andika dan Budi akan berpapasan? Oke ya, soalnya sangat jelas, langsung kita coba untuk membahasnya. Di sini saya menuliskan W berangkat karena waktu berangkatnya Andika sebagai orang pertama dan waktu berangkatnya Budi sebagai orang kedua itu pada pukul yang sama, yaitu pukul 5, jam 5. Kecepatan pertama yaitu kecepatannya Andika itu 60 km per jam. K2 itu kecepatan Budi sama dengan 40 km per jam. Jarak sama dengan 150 km. Ya. Yang ditanyakan adalah WP atau waktu berpapasan dari Andika dan Budi. Oke ya. Langsung saja. Setelah kita identifikasi dari soalnya, maka langsung aja ke rumus mencari waktu berpapasan. Waktu berpapasan sama dengan jarak dibagi penjumlahan kecepatan orang pertama ditambah kecepatan orang kedua. Kita tinggal substitusikan, kita masukkan yang sudah kita identifikasi tadi. Jarak itu 150 km per K1 60 km per jam ditambah K2 40 km per jam sama dengan 150 km per 100 km per jam. Jadi ini kilometernya bisa dicoret. Jadi tinggal 150 dibagi 100 jam. Ya. Sama dengan 1,5 jam atau bisa dituliskan 1 jam lebih 30 menit. Jadi waktunya berpapasan Andika dan Budi itu bisa didapatkan dari waktu berangkatnya mereka yang bareng ya, ditambah dengan waktu berpapasan. Jadi sama dengan berangkatnya tadi jam 5 ditambah waktu berpapasannya 1 jam lebih 30 menit. Berarti sama dengan 6 lebih 30 menit. Maka mereka berdua akan berpapasan pada pukul 6:30 menit. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan untuk konsep yang kedua.
Konsep yang kedua masih waktu berpapasan, tapi berangkatnya nanti jamnya beda. Bagaimana mencarinya? Jadi WP waktu berpapasan ya, WP itu sama dengan jarak dikurangi selisih jarak dibagi dengan penjumlahan K1 kecepatan orang pertama ditambah K2 kecepatan orang kedua. Oke ya. Dari konsep ini supaya lebih fasih, lebih paham, kita masuk ke soalnya. Oke. Saya baca dulu soalnya. Sultan mengendarai mobil dari Solo ke Semarang pada pukul 5 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Mastur berangkat pukul 5:20 dari Semarang menuju Solo dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Apabila jarak antara Solo dan Semarang 150 km, pada pukul berapa mereka berpapasan? Oke ya anak-anak, dilihat dari soal cerita ini, soal uraian ini, ada dua orang, Sultan sama Mastur. Sultan berangkat jam 5, Masturnya berangkat jam 5:20. Berarti waktu berangkatnya berbeda ya. Kita ulas. W Sultan, ini waktu berangkat Sultan ya, yaitu jam 5. Kecepatan 1 berarti kecepatannya dari Sultan 60 km per jam. Waktu Mastur, ini waktu berangkatnya Mastur, itu jam 5:20. K2 adalah kecepatan Mastur adalah 40 km per jam. Jaraknya 150 km. Yang ditanyakan adalah waktu berpapasan. Oke, langsung kita lihat rumusnya dulu. WP sama dengan jarak dikurangi selisih jarak dibagi penjumlahan K1 ditambah K2. Sebelum kita langsung substitusi ke WP, kita cari selisih jarak terlebih dahulu ya. Oke, selisih jarak itu didapat dari kecepatan orang pertama dikalikan dengan perbedaan waktu. Kecepatan orang pertama adalah 60 km per jam ya. Dikali perbedaan waktu itu didapatkan dari waktu berangkatnya orang kedua dikurangi dengan waktu berangkatnya orang pertama. Nih. Jadi ini berangkatnya Mastur jam 5:20, berangkatnya Sultan jam 5. Berarti perbedaannya waktu 20 menit. Jadi ditulis di sini 20 menit per 60 menit. Ya. Kemudian ini bisa kita coret 20 sama 60. Itu hasilnya adalah 1/3. Jadi sama dengan 60 kali 1, 60 dibagi dengan 3 sama dengan 20 km. Jadi waktu berpapasan si Sultan sama Mastur itu sama dengan 150 dikurangi dengan 20. Jadi jarak dikurangi selisih jarak dibagi dengan penjumlahan kecepatan orang pertama ditambah kecepatan orang kedua. Jadi 60 ditambah 40, yaitu hasilnya 100, ditaruh sini. Sama dengan 150 kurangi 20, 130 dibagi 100. Hasilnya adalah 1 jam lewat 30 menit. Ya, ini waktu berpapasan. Nah, sekarang pukul berapa nanti mereka akan berpapasan? Oke ya. Pukul berapa mereka berpapasan ini bisa dicari dari waktu berangkatnya orang kedua ditambah dengan WP. Sama dengan, jadi waktu berangkatnya orang kedua si Mastur jam 5:20 ditambah WP-nya 1 jam lebih 30 menit. Ini berarti nanti jam 6:50 Sultan dan Mastur akan berpapasan. Oke ya, semoga bisa paham dan bisa membantu kalian belajar saat menemui soal-soal seperti yang ada pada slide berikut. Kemudian konsep yang ketiga adalah akan mencari waktu menyusul. Maka tinggal kita lihat WM ini adalah mewakili waktu menyusul sama dengan
selisih jarak dibagi pengurangan kecepatan orang kedua dan kecepatan orang pertama. Jadi saya ulang, WM sama dengan selisih jarak dibagi K2 kecepatan orang kedua dikurangi kecepatan orang pertama. Agar lebih mudah masuk langsung ke soal. Karena sebenarnya kita itu bisa paham, semakin paham dengan konsep matematika jika kita banyak latihan soal, anak-anak. Jadi semakin sering latihan soal, maka kalian dijamin akan bisa untuk paham di konsep tersebut. Kita lihat contohnya. Ahmad berangkat dari Surabaya menuju Solo pada pukul 5 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Basuki berangkat dari Surabaya ke Solo pada pukul 5:30 menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak Surabaya dan Solo 260 km, pada pukul berapa Ahmad akan menyusul Basuki? Oke, kita identifikasi dulu. K1 itu berarti kecepatannya si Ahmad 40 km per jam dan dia berangkat jam 5. Kemudian K2 adalah kecepatannya Basuki, yaitu 60 km per jam dan dia berangkat jam 5:30. Jaraknya sama dengan 260 km. Yang ditanyakan waktu menyusul. Oke. WM sama dengan selisih jarak dibagi dengan kecepatan orang kedua dikurangi kecepatan orang pertama. Sebelumnya kita cari selisih jarak dulu. Sama dengan kecepatan orang pertama kali selisih waktu atau perbedaan waktu dibagi 60 menit. Jadi kecepatan orang pertama 40 kali selisih waktunya itu didapat dari ini ya, jam 5:30 dikurangi jam 5 berarti 30 menit per 60 menit. Ini bisa dicoret, tinggal 2. Jadi 40 kali 1 40 per 2. Jawabannya adalah 20 km. Ini selisih jarak. Selisih jarak udah ketemu, tinggal disubstitusi ke rumus yang WM. WM sama dengan selisih jaraknya ini tadi 20 km per kecepatan orang kedua adalah 60 km per jam dikurangi kecepatan orang pertama 40 km per jam. Jadi ini 20 per 60 kurangi 40 juga 20. Berarti 20 dibagi dengan 20. Jawabannya adalah 1 jam. Ya. Jadi Ahmad akan menyusul Basuki, ya, akan menyusul Basuki pada pukul berapa? Bisa didapatkan dari keberangkatannya Basuki. Jadi keberangkatannya orang kedua ditambah dengan WM, waktu menyusul. Jadi sama dengan waktunya Basuki berangkat jam 5:30 ditambah WM-nya 1 jam. Berarti sama dengan jam 6:30. Jadi nanti Ahmad akan menyusul Basuki pada pukul 6:30. Bisa paham ya anak-anak ya. Semoga kalian semakin ngerti dan sangat bisa membantu pada saat kalian belajar. Oke, sekian, terima kasih kepada semuanya, bagi anak-anak, bagi teman-teman semuanya. Semoga bisa membantu anak-anak dalam belajar. Dan selalu dukung channel saya Anita DP dengan selalu membagikan video-video yang bermanfaat ini ke semua orang, dan bisa like, subscribe supaya channel ini bisa semakin lebih bagus lagi. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.